Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Ada 4 soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Silakan disimak. Nomor 1, yang pertama ini, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 300 dikurangi. Pertanyaannya ada 2. Berapakah jumlah minimum barang yang harus diproduksi agar penerimaan maksimum? Nah, artinya kalau kita mau mencari jumlah minimum barang yang harus diproduksi, pertama kita harus membuat fungsi penerimaannya gimana. Nah, fungsi penerimaan kemarin adalah TR ya. TR. Nah, TR itu adalah P dikali Hi. Nah, di sini kan sudah ada P-nya. Berarti ini tinggal kita substitusi menjadi 300 dikurangi Hi, kemudian dikalikan Hi. Sehingga hasilnya 300 dikalikan Hi adalah 300 Hi, kemudian Hi dikurangi ya, Hi dikali Hi adalah Hi kuadrat. Nah, dari sini dapat diketahui nilai A-nya adalah koefisien dari Hi kuadrat, itu negatif 1. Kemudian nilai B-nya adalah koefisien dari Hi sebesar 300. Nah, untuk mencari yang pertama, A, jumlah barang itu artinya adalah kita mencari Hi ya. Hi itu min B per 2A. Nah, B-nya kan 300, sehingga kita masukkan aja min 300 dibagi 2 kali A-nya negatif 1. Sehingga ini min ketemu min dibagi min kan positif. Hasilnya adalah 300 dibagi 2, ketemu nilai Hi-nya atau jumlah barang yang perlu diproduksi itu adalah 150 unit. Kemudian selanjutnya untuk yang pertanyaan B, tentukan nilai penerimaan totalnya, artinya kita akan substitusikan nilai Hi ke TR atau ke total revenue-nya. Jadi Hi sebesar 150 akan kita substitusi ke TR. Nah, TR-nya tadi berapa? Apa fungsinya? TR itu adalah 300 Hi dikurangi Hi kuadrat. Hi-nya kita ganti menjadi 150. Ini 300 dikali 150 dikurangi 150 kuadrat. Ini hasilnya yang pertama ini 300 kali 150 itu 45.000 dikurangi 22.500. Nah, hasilnya ini adalah 22.500. Ini yang nomor 1. Lanjut kita ke nomor 2. Yang nomor 2 itu tentang fungsi biaya ya ini. Diketahui fungsi TC sama dengan 3Hi kuadrat dikurangi 36Hi ditambah 192. Tentukan nilai. Yang pertama mencari jumlah barang berarti mencari nilai Hi. Kemudian biaya total berarti mencari nilai TC. Kemudian biaya tetap rata-rata. Biaya tetap itu kan fixed cost. Tapi yang rata-rata berarti average fixed cost atau AFC. Nah, yang pertama sebelum kita mengerjakan ABC berarti kita harus mengetahui nih yang A berapa, B-nya berapa. A-nya itu adalah 3 ya, dari sini ini. Kemudian nilai B-nya itu adalah negatif 36 ini. Kemudian C-nya itu 192. Nah, baru kita masukkan yang pertama, mencari jumlah barang, kita gunakan rumus yang sama dengan yang nomor 1 tadi. Hi sama dengan min B per 2A. Disubstitusi berarti min 36 dibagi 2 kali 3. Berarti ini 36 positif ya, dibagi 6, hasilnya adalah 6. Kemudian yang B, biaya total berarti mencari TC dengan cara substitusi nilai Hi sama dengan 6 ke fungsi TC, ke fungsi yang pertama. Hi-nya kan tadi ketemu 6. Ini kita masukkan ke TC sama dengan 3 Hi kuadrat dikurangi 36 Hi ditambah 192. Nah, ini 3 kali 6 kuadrat dikurangi 36 kali 6 ditambah 192. Yang ini 3 dikali 36 itu 108, 36 kali 6 216 ditambah 192, sehingga kalau ini kita jumlahkan atau kita operasikan ini hasilnya adalah 84. Nah, kemudian
Yang C biar tetap rata-rata berarti AFC. Fixed cost dibagi banyaknya barang. Nah, fixed cost itu adalah konstanta. Ini konstantanya berarti 192, Q-nya tadi ketemu 6. Sehingga ini hasilnya ketemu 32. Nah, ini untuk yang nomor 2. Lanjut kita ke yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini ada beberapa cara. Nah, saya gunakan cara yang paling mudah aja. Sebenarnya bisa kita ubah fungsinya C ini, kita ganti dulu menjadi fungsi tabungan. Tapi saya akan mengerjakan dengan cara yang lain. Ini ya, pendapatan kemarin adalah penjumlahan dari konsumsi dan tabungan. Gini kan. Nah, ini kan sudah diketahui C-nya. Ini nilai S-nya. Kita tinggal substitusi aja ke sini. C-nya itu 0,4Y ditambah 100. Nah, S-nya itu 2500. Ini cara yang berbeda. Untuk cara yang satunya itu sudah ada di video yang sebelumnya ya. Sama aja nanti hasilnya. Ini Y-nya tetap ditulis ya. Ini 0,4Y ditambah 2600. Nah, 0,4Y-nya kita pindah ke sini. Jadi, Y dikurangi 0,4Y sama dengan 2600. Sehingga ini Y-nya tinggal 0,6 ya. 1 dikurangi 0,4 ya. Y sama dengan 2600. Sehingga Y-nya itu adalah 2600 dibagi 2600 dibagi 0,6. Sebenarnya ini kalau kita bagi itu kan hasilnya desimal ya, atau koma-koma-koma. Teman-teman bisa sampai sini aja udah benar, atau kalau ini kita cari hasilnya pakai kalkulator, misalnya teman-teman ada kalkulator, ini 4330 3,33 dan seterusnya, 33 terus. Tapi jawabnya sampai sini juga sudah benar. Gitu. Ini yang nomor 3, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 tentang future value, pendapatan sebesar 5.500.000 disimpan dalam bentuk deposito di sebuah bank dengan suku bunga 8% per tahun majemuk setiap semester. Hitunglah future value selama 2 tahun, berarti ini P-nya itu kan 5,5 juta ya. Kemudian I-nya ini 8%, berarti ini 0,08. Kemudian kini karena ada setiap semester, berarti ini adalah periodenya. M-nya semester itu 1 tahun 2 kali, sedangkan waktunya itu adalah 2 tahun ya. Ini 2 kali, ini 2 tahun. Nah, untuk mencari future value, kita gunakan rumus yang ini. P dikali, ini dikali ya, bukan ditambah. 1 ditambah I per M pangkat N kali M. Nah, P-nya 5,5 juta. Ini nggak saya tulis nolnya, 5,5 juta nggak apa-apa ya. 1 ditambah I-nya 0,08 per M-nya 2. N-nya 2, M-nya juga 2, sehingga ini hasilnya adalah 5,5 juta. 1 ditambah 0,04 pangkat 4. Nah, teman-teman ini bisa menulis sampai 1,04 pangkat 4. Sampai sini benar. Kalau mau mencari 1,04 di pangkat 4, kemudian dikali 5,5 juta atau 5.500.000, itu hasilnya adalah 6434,222,08. Nah, itu tadi pembahasan untuk soal ujian akhir semester mata kuliah matematika ekonomi. Semoga menambah wawasan teman-teman atau bisa menjadi evaluasi untuk teman-teman yang mungkin pekerjaannya kemarin masih salah. Oh, ternyata saya salah di sini. Itu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.